Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sudah bahagia? Semuanya harus bahagia ya, biar pembelajaran kita hari ini bisa bermakna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi zat dan perubahannya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Memahami pengertian zat atau materi. 2. Mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia pada zat. 3. Mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fenomena perubahan bentuk atau keadaan suatu zat akibat pengaruh suhu. Salah satu contoh yang paling umum adalah es. Saat kita memanaskan es, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam video yang disajikan di samping, kita akan menyaksikan proses ini secara visual. Pengamatan ini tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep fisika, khususnya tentang perubahan fase zat. Mari kita bersama-sama menjelajahi perubahan yang terjadi ketika es dipanaskan, mulai dari perubahan bentuk hingga proses perubahan energi yang terlibat. Sebelum kita mempelajari perubahan wujud benda, penting untuk memahami konsep dasar zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, dan setiap zat memiliki sifat-sifat khas yang membedakannya, seperti warna, bau, rasa, dan titik leleh. Zat dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur, yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut, dan senyawa, yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih unsur dengan ikatan kimia. Di sisi lain, zat campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih zat tunggal yang masing-masing mempertahankan sifatnya dan dapat dipisahkan dengan cara fisik. Memahami karakteristik dan klasifikasi zat ini sangat penting sebelum menjelajahi bagaimana zat-zat tersebut dapat berubah wujud. Perubahan zat dapat dibedakan menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Setiap jenis perubahan memiliki ciri khasnya sendiri. 1. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak mengubah identitas zat, artinya zat tetap sama sebelum dan sesudah perubahan. Tidak ada zat baru yang terbentuk pada perubahan fisika. Contoh perubahan fisika meliputi perubahan wujud zat, padat, cair, gas, perubahan bentuk, dan perubahan volume. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah identitas zat dan membentuk zat baru dengan sifat yang berbeda. Proses perubahan kimia melibatkan ikatan antar atom atau molekul dalam zat, sehingga terjadi reaksi kimia yang menghasilkan produk baru. Contoh perubahan kimia meliputi pembakaran, fermentasi, dan reaksi asam basa. Materi atau zat dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Klasifikasi umum biasanya melibatkan pembagian menjadi zat murni dan campuran. Berikut adalah pengelompokan utama dalam klasifikasi materi. Zat murni adalah materi yang memiliki komposisi kimia yang seragam dan karakteristik tertentu yang konstan. Ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Unsur yaitu zat murni yang terdiri dari atom-atom yang sama. Contohnya adalah oksigen, O, hidrogen, H, besi, V, dan lain-lain. Senyawa yaitu zat murni yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang diikat bersama dalam rasio tetap oleh ikatan kimia. Contohnya adalah air, H2O, garam dapur, NaCl, dan glukosa, C6H12O6. Campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih zat murni, yang dapat berupa campuran homogen atau heterogen. Campuran homogen, homogeneous mixtures campuran di mana komponen-komponennya tercampur dengan merata sehingga tidak dapat dibedakan secara visual. Contoh termasuk larutan garam dalam air atau udara. Campuran heterogen, heterogeneous mixtures campuran di mana komponen-komponennya tidak tercampur secara merata dan dapat dibedakan secara visual. Contoh termasuk campuran pasir dan kerikil atau salad sayuran. Sebagai kesimpulan, pemahaman tentang zat dan perubahannya merupakan dasar penting dalam ilmu kimia dan kehidupan sehari-hari. Zat dapat mengalami perubahan fisika, yang mengubah bentuk atau wujud tanpa mengubah komposisinya, maupun perubahan kimia, yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat berbeda. Perubahan ini terjadi di sekitar kita, mulai dari es yang mencair, pembakaran kayu, hingga proses pencernaan makanan. Memahami bagaimana dan mengapa perubahan ini terjadi membantu kita menghargai fenomena alam sekaligus memanfaatkannya dalam berbagai bidang, termasuk industri, kesehatan, dan teknologi.